Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdawa Ramadhani Lubis, NPM F0G020057. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas FMIPA Universitas Kota Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil observasi saya pada teori Ramano-Mercer. Teori Reva Rubin. Penekanan Rubin dalam teorinya adalah pencapaian peran ibu. Untuk mencapai peran tersebut, seorang wanita membutuhkan proses belajar melalui serangkaian aktivitas berupa latihan-latihan, dan dalam peran ini diharapkan seorang wanita mampu mengidentifikasi peran sebagai seorang ibu. Perubahan yang umum terjadi pada waktu hamil cenderung tergantung dan membutuhkan peran lebih untuk berperan sebagai calon ibu. Mampu memperhatikan perkembangan janinnya, membutuhkan sosialisasi, reaksi yang umum pada kehamilan. Tri semester 1. Ambivalen. Takut, fantasi, khawatir. Tri semester 2. Perasaan lebih nyaman, kebutuhan mempelajari tumbuh kembang janin, pasif, introvert, egosentris, self-centered. Tri semester 3. Perasaan aneh, merasa jelek, sembrono, lebih introvert, merelaksasikan terhadap pengalaman waktu kecil. 3 aspek yang diidentifikasi dalam peran ibu. 1. Ideal image, gambaran tentang idaman diri. Yang kedua, self-image, gambaran tentang diri. Yang ketiga, body image, gambaran tentang perubahan tubuh. Ada 4 tahapan psikososial. 1. Anticipatory stage, yaitu ibu melakukan latihan peran dan memerlukan interaksi dengan anak yang lain. Yang kedua, honeymoon stage, ibu mulai memahami peran dasarnya dan memerlukan bantuan anggota keluarga lain. Yang ketiga ada plateau stage, ibu mencoba peran sepenuhnya, membutuhkan waktu. Yang keempat ada disengagement, tahap penyelesaian di mana latihan peran dihentikan, adaptasi psikososial postpartum. Yang kedua, teori Ramano-Mercer. Pada teorinya, beliau lebih menekankan pada stres antepartum sebelum persalinan dalam pencapaian peran ibu. Pokok pembahasan dalam teori Ramano-Mercer adalah A. Efek stres antepartum. Yang dimaksud stres antepartum adalah komplikasi dari resiko kehamilan dan pengalaman negatif dari hidup seseorang. Perubahan yang dialami oleh ibu selama kehamilan terkadang dapat menimbulkan stres antepartum. Penelitian Mercer menunjukkan ada 6 faktor yang berhubungan dengan status kesehatan ibu, yaitu 1. Hubungan interpersonal, yang kedua peran keluarga, yang ketiga stres antepartum, yang keempat dukungan sosial atau support. Dari faktor sosial support ini, Mercer mengidentifikasikan adanya 4 faktor pendukung. Yang A, emotional support, yaitu perasaan mencintai, penuh perhatian, percaya dan mengerti. Yang B, informational support, memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan ibu. Yang C, physical support, contohnya dengan membantu merawat bayi. Yang D, appraisal support, ini memungkinkan individu mampu mengevaluasi dirinya sendiri dalam pencapaian peran ibu. Yang kelima, rasa percaya diri. Yang keenam, penguasaan rasa takut dan ragu. 4 tahap dalam pencapaian peran ibu menurut Mercer. 1. Anticipatory. Yang kedua formal. Yang ketiga informal. Yang keempat personal. Yang ketiga, teori Ella Joy Lerman. Teori ini mengharapkan bidan dapat melihat semua aspek dalam memberikan asuhan pada ibu hamil dan bersalin. Lerman dan Morton mengemukakan 8 konsep penting dalam pelayanan antenatal. Yang A, asuhan kebidanan yang berkesinambungan. Yang B, keluarga sebagai pusat kebidanan. Yang C, pendidikan dan konseling merupakan sebagian dari asuhan. Yang D, tidak ada intervensi dalam asuhan kebidanan. Yang E, keterlibatan dalam asuhan kebidanan. Yang F, advokasi dari pelayanan kebidanan. Yang G, waktu.
Morton menambahkan 3 macam dari teori Rehrman. Yang A, teknik terapeutik. Yang B, memperdayaan. Yang C, hubungan dengan sesama atau lateral relationship. Yang keempat, teori Ernestine Wiedenbach adalah seorang pemimpin yang dikenal dalam pengembangan teori dan perawatan maternal bayi. Menurut teori Ernestine Wiedenbach, konsep model kebidanan dibagi menjadi 5, yaitu 1. The agents, yang kedua the recipients, yang ketiga the goal or purpose, yang keempat the means, yang kelima framework. Yang kelima, teori Jane Ball. Jane Ball adalah seorang midwife dari British yang telah melakukan risetnya secara intensif terhadap kebutuhan wanita pada masa postnatal dan konsekuensinya bagi wanita yang mendapat asuhan dari berbagai unit pelayanan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keadaan emosional ibu saat postpartum, yaitu 1. Kepribadian ibu, yang kedua dukungan dari keluarga atau lingkungan sosial, yang ketiga layanan yang diberikan oleh petugas layanan maternitas. Ball mengemukakan teori kursi goyang atau deck chair yang terdiri dari 3 elemen, yaitu A. Pelayanan maternitas, yang B. Pandangan masyarakat terhadap keluarga, yang C. Sisi penyangga atau support terhadap kepribadian keluarga. Hal ini terjadi karena perubahan setelah melahirkan. Jane Ball mengemukakan 2 teorinya, yaitu teori stres, teori dasar. Konsep teori Jane Ball yaitu ada woman atau wanita, health atau kesehatan, environment atau lingkungan, midwifery atau kebidanan, self. Hasil observasi. Saya melakukan 2 pengamatan. Pengamatan pertama yaitu ibu yang berumur 29 tahun pendidikan terakhir S1 keperawatan, dan pengamatan yang kedua pada ibu yang berumur 19 tahun pendidikan terakhir SMA. Pada penelitian ini, saya melihat bahwa ibu yang tamatan S1 keperawatan lebih baik merawat dan menjaga anaknya, sebab ibu ini memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan ibu yang tamatan SMA. Karena ibu yang tamatan SMA itu belum terlalu banyak pengetahuan dalam menjaga dan merawat anaknya, dikarenakan usianya yang masih terlalu muda dan tingkat emosionalnya belum stabil. Kemungkinan ibu yang menikah muda belum siap menjadi seorang ibu. Mungkin dikarenakan salahnya pergaulan atau adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Usia yang baik dalam menjadi seorang ibu yaitu pada usia kurang lebih 21 tahun. Sebab pada usia ini biologisnya yang ideal. Karena pada usia 19 tahun belum menjadi waktu yang ideal untuk melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan mulut rahim bersifat ekstropion atau terbuka. Jadi, sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Romano Mercer bahwa salah satunya adalah tingkat pendidikan dan umur sangat berpengaruh dalam pencapaian peran ibu. Baiklah, itulah hasil dari observasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.